Hai guys, jumpa lagi dengan BW Channel. Ya, kita sekarang mau explore untuk yang kesekian kalinya. Kita saat ini ada di Pasarian Mas Dasto di Ageng Sutawijaya, ini di daerah Tawangsari, Sukoharjo. Jadi kita akan melihat apa dan bagaimana kondisi yang ada di dalamnya, dan kita akan sedikit minta penjelasan kepada juru kuncinya. Nanti kita masuk ke dalam ya. Mari kita sama-sama masuk. Yuk, ikuti saya. Ya, sekarang kita sedang berada di tangga jalan menuju ke pemakaman utama. Ada sekian ratus anak tangga, nanti kita hitung bersama. Kata orang jumlahnya bermacam-macam. Jadi kalau ada 5 orang yang sama-sama menaiki tangga ini, setiap orang menghitung nanti jumlahnya akan beda. Nanti kita buktikan guys. Oke ya. Hai guys, di sebelah tangga ada rumah tua. Ini rumahnya siapa kita belum tahu, coba nanti kita tanya-tanya ya. Tapi saya masih ngos-ngosan ini. Jadi kita tetap ke sana dulu. Nanti kita mampir ke rumahnya siapa ini, beliau mbah siapa, kita nanti tanya. Oke, yuk. Aduh, capek guys. Ratusan anak tangga ngos-ngosan saya. Oke, di sisi kanan kiri ternyata ada rumah-rumah yang berdiri. Ternyata ini adalah warung kopi kalau malam hari, dan juga mungkin penginapan. Jadi saya tadi sempat tanya-tanya sama masyarakat tempat, ini bisa untuk menginap dalam rangka melakukan ritual atau apapun. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita tanya sama yang paham di daerah sini, mungkin juru kunjungnya. Oke ya. Oke guys, ini kita sudah sampai di gapura utama untuk masuk area bangsal dan pemakaman yang utama. Jadi kita yang pengunjung harus jaga sikap, jaga bicara, dan harus berlaku sopan, jaga kebersihan tentunya ya. Yuk kita masuk lagi lebih ke dalam.
Ya, assalamualaikum guys. Kita jumpa di bangunan utama dari tadi pintu masuk hingga ke bangunan masjid yang utama ini. Kita tadi sudah melewati tangga yang cukup tinggi ya guys. Jadi mungkin kalau dihitung mungkin sekian ratus. Coba nanti kita hitung ulang nanti. Dan di sini kita sudah ketemu dengan beliau, Bapak Suyono ya. Sayono. Bapak Sayono, yang mana beliau adalah juru kunci dari area pemakaman Bumi Arum ini yang ada di Majasto, Tawangsari, Sukoharjo. Dan kita akan sedikit mengupas tuntas tentang baik sejarah dan lain-lain tentang pemakaman ini. Baik Pak Sayono, Iya. menikah pemakaman Bumi Arum gitu. Bumi Arum. Mbak Menawi bisa menceritakan sedikit tentang pemakaman ini. Ini pemakaman dari beliau siapa? Silakan Pak Sayono. Jadi Mas, beliau ini nama kecil itu dari yang memberi nama yang Brawijaya 5 itu namanya Raden Joko Budo. Begitu. Jadi setelah masuk Islam, beliaunya diberi nama sama Kanjeng Sunan Kalijogo, itu namanya Eyang Ageng Sutowijoyo. Nah, beliau sebetulnya dari saya ceritakan dari awal, biar nanti cuma para pemirsa juga jelas. Jadi beliau ini dari putra Majapahit Braya kelima. Nah, dulunya beliau tidak ada di sini, gitu loh. Yeah. Runtuhnya Majapahit itu putra Brawijaya itu sampai ke seluruh Nusantara. Oh iya. Akhirnya sama cerita beliaunya sehingga ada di kawasan Jawa Tengah apapun di desa Klaten Tegalampel, Mas. Oh, Tegalampel. Tegalampel Klaten. Dan beliau di situ kalau orang Jawa itu Nalindro Ngimbo Kawulo. Jadi walaupun dia seorang pangeran tapi dia menyamar sebagai rakyat jelata. Sampai di situ dia bikin rumah atau untuk tidur beliau sama istrinya sama abdinya juga, dan beliau singgah di situ sampai membuka lahan pertanian gitu. Ada kejayaan beliau membuka lahan pertanian, itu ada kejayaan yang sangat luar biasa dengan dipegang beliaunya. Oh ya. Jadi untuk hubungan antara siapa tadi yang Sutowijoyo. Sutowijoyo dengan yang Danang Sutowijoyo itu dari beda. Oh, itu sebenarnya beda ya? Nama. Oh, beda jauh. Oh, tokohnya juga beda ya? Tokohnya juga beda karena Danang Sutowijoyo itu lebih tua di sini, Mas, karena ini kan keturunan dari Brawijaya. Oh, Brawijaya. Berarti Brawijaya 5. Brawijaya 5. Berarti masih ada hubungan dengan Raden Patah yang pendiri Demak? Masih ada hubungannya. Oh, gitu ya. Terus untuk terahnya dengan konon kabarnya Pak, ini ada hubungan dengan Sunan Tembayat dan juga Sunan yang lain itu, apa ada kronologi terahnya gitu Pak? Ada, Mas, kan semua ada di sini, ada dibukukan. Karena kan putra Brawijaya itu di sini versinya 113, namun yang dua wafat masih 111, itu masih dibukukan, ada di sini. Nah, itu sudah diceritakan di dalam buku itu. Cuman dan beliaunya sampai di situ menggalan pertanian, ada kejayaan. Suatu ketika itu beliau dicoba sama seseorang yang mencari rumput. Oh, gitu. Kalau orang Jawa setelah panen itu yang sawah dandani galengan. Oh gitu. Setelah galengan itu selesai, galengan itu diinjak sama ingkang betos petalang-alang itu. Nah, beliau itu disapa dengan Raden Joko Budo itu, tapi beliau tidak imbal sapaan, atau cuma jalan lurus saja. Setelah beliau di benak beliau berpikir, gitu, nek orang tak dandani wong itu sudah ada bekasnya, itu tidak pantas lah. Akhirnya beliau gegas ke situ untuk membenahi yang sudah diinjak seseorang tadi. Ternyata di situ ada sebuah keajaiban. Itu beliau agak cangang karena di situ tidak ada bekas sama sekali. Tadi dilewatin orang, ternyata setelah dia lihat sendiri tidak ada bekas
jejak kaki itu. Akhirnya beliau gas-gas pulang, mohon izin sama istrinya yang ada di rumah sama abdinya. Dan beliau yang istri mengizini kalau beliau untuk mencari seseorang laki-laki. Setelah minta izin diizini, beliau berangkat. Suatu perjalanan, beliau singgah di sebuah kampung, yaitu yang dinamakan Desa Sepi Cawas. Jadi di Cawas itu juga ada tapak tilas, petilasan itu ya. Petilasan. Dan di situ karena ada batu, Mas, ada batu. Itu ada di tengah padang sawah. Dan dia ketemu di situ dengan seseorang. Namun beliau Raden Djoko Bodo bertanya kalau mau ke tempat Ki Ageng Pandana, mengadakan pertemuan di tempat Ki Ageng Pandana. Jadi sebetulnya ini juga masih sepantaran dengan masa Raden Patah atau gimana kesimpulannya nih Pak? Iya, masih sepantar, sejaman gitu ya. Zaman. Karena itu kan masih Majapahit, Mas. Ya, berarti akhir Majapahit ya. Akhir Majapahit, awal Mataram Baru. Ya, jadi masa-masa transisi guys. Jadi masa peralihan ketika Hindu hampir runtuh atau Majapahit hampir runtuh, ini sudah mulai berkembangnya kerajaan Demak Islam gitu ya. Yang nanti akhirnya menurunkan raja-raja Mataram Islam yang di Solo Jogja ini ya, Solo Jogja. Ya. Jadi Jogja dulu ya. Jogja yang itu kan di Jogja. Oh iya. Kota Gede Bantul. Oh iya, berarti Jogja dulu baru ke ini Solo. Oh iya gitu ya. Setelah Sultan Agung. Oh iya, Sultan Agung ya, bener banget. Jadi guys, untuk membicarakan dengan tokoh-tokoh masa lalu, memang kita tidak terlepas dari hal-hal yang mistis ataupun hal-hal yang tidak masuk akal. Karena memang kalau kita sering membaca buku bahwa memang orang-orang dahulu itu punya prihatin dan rasa apa ya, untuk menampak ilmu kanuragan itu memang sudah terbiasa guys. Terbiasa. Jadi itu tidak begitu mengherankan bagi orang-orang yang paham tentang itu. Jadi kalau kita anak-anak muda mungkin kurang percaya karena memang situasi dan zaman dah lain. Beda zaman. Ya. Beda zaman. Kemudian Pak, untuk masjid ini sendiri, apakah ini juga masjid peninggalan yang dibangun oleh anak buah atau murid dari Ki Sutawijaya? Ini yang membangun dari Kuala yang Sutawijaya bersama santri-santrinya. Oh, bersama santri-santrinya. Iya. Berarti memang ini peninggalan zaman dulu yang kalau saya baca di sebuah artikel itu dibangun tahun 1580 sekian gitu ya. Jadi memang benar itu zaman akhir Majapahit dan awal Demak Bintoro itu. Ya, itu ketika siapa yang Raden Patah sudah mulai melancarkan dan meluaskan area wilayah di Demak sampai kemana-mana ya itu. Bahkan sampai di sini mungkin sebetulnya ada kronologi ya Pak. Kok Ki Sutawijaya bisa sampai ke sini, itu apakah memang ada alur cerita gimana kok tidak ke mana gitu, kok kebetulan di sini? Gini Mas, jadi tadi saya sambung dengan perjalanan beliau. Jadi setelah beliau ketemu dengan saya itu, beliau ketemu sosok tokoh besar, tokoh lama besar yang dinamakan Kanjeng Kalijogo. Oh iya. Setelah itu beliau disuruh nunggu di tengah sawah itu tadi. Ya suruh nunggu, nanti kalau saya sudah selesai nanti saya ambil. Oh gitu ya. Nah akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo pergi ke Tembayat, lalu beliau duduk ada di situ Mas. Sampai selesainya, sampai beliau ke Kanjeng Sunan Kalijogo itu kembali ke situ. Setelah, karena kan dulunya Hyang Ageng itu masih Hindu. Oh masih Hindu gitu. Jadi ada dua versi. Itu yang mengislamkan itu Kanjeng Sunan Kalijogo atau Ki Ageng Pandana. Setelah beliaunya Kanjeng Sunan Kalijogo itu sudah selesai pertemuan, dia menghampiri Raden Djoko Bodo dan beliaunya diperintah untuk datang ke tempat Ki Ageng Pandana. Oh gitu. Nah, akhirnya beliau menyanggupi apa yang diperintah sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah Kanjeng Sunan Kalijogo pergi, juga beliau berangkat ke
kerabat Ki Ageng Pandhanaran. Dan setelah sampainya di Pandhanaran, beliau juga disambut dengan Ki Ageng Pandhanaran bersama santri-santrinya. Setelah ada penyambutan, juga ada perjamuan, menceritakan kalau kedatangan ke sini memang disuruh atau diperintah sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh iya. Setelah ditanggapi dengan beliau, dia ingin berguru atau mencari ajaran yang baru, ya, berguru agama yang baru, mencari agama yang baru, belajar untuk agama yang baru. Setelah itu disanggupin, diterima. Namun sebelum diterima sepenuhnya, beliau Ki Ageng Pandhanaran itu minta sebuah permintaan sama Raden Djogopudo itu. Beliau Raden Djogopudo itu diperintahkan sama Ki Ageng Pandhanaran untuk ambil air, mengambil air untuk tempat untuk wudhu santri-santrinya. Jadi setiap di sudut-sudut pondok pesantren itu kan pasti ada tempat wudhunya. Iya. Dan itu disanggupi dengan beliau. Namun setelah disanggupi itu beliau juga kaget itu, karena yang diberikan sama Ki Ageng Pandhanaran itu tidak sama yang dibayangkan sama Raden Djogopudo. Nah, kalau dulunya kan kelenteng, Mas, mungkin enggak ingat ya, kelenteng itu besar, iya, tapi melingkar, cuman ada corongnya kayak gini. Oh iya, lubang ini ya, ini lubangnya, iya, ini atasnya lebar, terus agak panjang, terus besar. Gitu, itu ya. Kalau namanya kelenteng itu. Setelah itu tidak diberi itu, namun beliau itu dikasih keranjang untuk ambil rumput itu. Padahal itu berlubang semua. Berlubang semua. Akhirnya ajaib ya. Akhirnya sudah tidak ada kesempatan, akhirnya disanggupin sama beliaunya, gitu. Karena yang diberikan itu. Setelah disanggupin, akhirnya beliau menjalankan perintah dari Ki Ageng Pandhanaran. Setelah perintah dijalankan sama Raden Djogopudo, ternyata karena keyakinan beliau terhadap Sang Pencipta itu sudah besar sekali, dan untuk ilmu kedidayaannya mungkin juga tinggi. Akhirnya beliau bisa mengambil sebuah keranjang itu untuk ambil air itu, ternyata bisa. Setelah selesai, akhirnya beliau sowan Ki Ageng Pandhanaran untuk menyampaikan yang ditugaskan dengan beliau. Setelah itu beliau nengok, betul atau tidak. Akhirnya beliau mencari tempat wudhu, ternyata ada airnya semua. Oh iya. Jadi ingat itu sama cerita yang hampir mirip ya dengan ketika Sunan Tembayat bertemu dengan dua yang rencana membegal ya mungkin, ya. Itu ada Syekh Dombo dan Syekh Kewel. Mungkin kita nanti kapan-kapan juga akan mengulas tentang itu di Sunan Tembayat, tapi dalam channel yang berikutnya atau konten yang berikutnya mungkin. Gitu. Oh ya, terus untuk masyarakat sini, Pak, kira-kira sini kan ada situs nih, ada situs bersejarah yang harus dilindungi, diuri-uri ya. Untuk warga masyarakat di sini gimana untuk responnya terhadap keberadaan situs di sini ini? Apa yang mereka kehendaki agar di sini tetap eksis dan menjadi wisata yang banyak dikunjungi peziarah? Mungkin Bapak bisa menceritakan kondisi warga sekitar. Ya, kalau warga sekitar cuma untuk apa ya, Mas? Karena kan kita sudah beda zaman. Ingin yang terbaik untuk desa inilah. Jadi untuk memajukan desa ini supaya para peziarah itu bisa datang ke sini untuk mendoakan beliau, ya juga dalam kondisi semua baiklah, tidak terlalu berantakan isinya. Kalau di warga di sini, masyarakat di sini antusias semua, Mas. Untuk untuk di sebuah gunung kecil atau bukit ini selalu yang ada di mana, maksudnya itu ada di perantauan itu kita adakan perkumpulan. Mungkin kalau di sini namanya MD itu desaku. Dan perantauan yang ada Sumatera, Kalimantan, Semarang, Bandung, Jakarta dan sebagainya itu setiap ada momen kita mau bikin jalan atau bikin
mereka itu sudah menyodorkan uang untuk gitu ya. ke panitia MD itu. Oh gitu. Kemudian untuk pemerintah untuk sampai saat ini kira-kira apa yang telah dilakukan pemerintah untuk ikut melestarikan cagar budaya dan situs bersejarah seperti ini, Pak? Ya kalau untuk pemerintah desa, karena kan kita tuh apa ikut untuk ambil bagian juga, Mas, karena kan tidak semua dana itu harus bisa dibuang ke tempat semacam kayak gini, iya. karena kan Banyak alokasinya. alokasinya yang harus dibagi-bagi. Iya. Pemerintah juga ambil bagian, namun juga untuk biaya-biaya lain-lainnya itu juga ada pemecahan sendiri-sendiri. Oh iya. Oke Pak, mungkin untuk perbincangan kita untuk sementara cukup dulu. Nanti mungkin kita bisa bercakap-cakap dengan Mbah siapa tadi yang telah disebutkan namanya? Mbah Madio. Mbah Madio. Nanti kita bisa sambung dengan yang lebih senior ya mungkin ya, Mbah Madio. Dan beliau namanya Pak Sayono, dan yang sebelah ini Bapak Sukendar, dan ini Pak Parti ya. Terus ini juga ada yang siapa namanya? Saling menemani. Oh iya, ini teman saya. Panggil dia Mas Anu ya. Oke guys, nanti kita akan ngobrol juga dan mewawancarai dengan narasumber yang lebih senior. Nanti Mbah siapa lupa saya namanya. Mbah Madio. Ya, Mbah Madio. Nanti kita akan segera menemui beliau ya. Oke. Cukup sekian dulu. Terima kasih dan disimak ya nanti obrolan setelah yang satu ini. Terima kasih.